Itu sampai sekarang masih bekas operasiannya itu Bu, ada lubang bekas selang kan? Selang anu Oh, iya 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 iya. mengeluarkan nanah Bu sampai sekarang. Loh, Sampai infeksi dong. bisa dibilang seperti itu. Kemarin konsultasi ke dokter lagi harus dioperasi lagi. Opung keberatan. Emang anak saya ini binatang kayak ayam mau dipotong sana potong sini. Dibilang begitu. Oh, jadi sekarang tinggal sama opung ya? Enggak, kalau mama tetap sendiri. Mama status pun udah pisah sama bapak kan. Iya. Berapa adikmu, Dek? Tiga. Kami empat bersaudara. Oh, adik tiga ya. Lumayan berat ya menjadi anak tertua ya. Bisa dibilang begitulah Bu. Karena mama juga yang bapak itu pun begitu, bukannya ada tanggung jawabnya juga. Sampai hati dia kemarin Ya, nanti saya dengar lagi mengatakan, enggak urusanku kalian, katanya begitu sama adik paling kecil. Dia minta uang kan, bapak ini kan supir di kampung itu, supir angkot, minta uang ya jajan. sudah lah. Di skip aja. Nggak ada, Bu. Kok bisa nggak ada sih? Masih nggak ada. Nggak ada, Bu. Bu. Ini. Kiptia. Kiptia Osawa. Kok nggak ada sih? Sudah 4 kali. Nggak ada, Bu. Ya, kenapa ya? Saya juga privat, tapi kalau saya membuat permintaan apa namanya itu masuk Komal, tunggu, ini Kiptia followernya berapa? Itu nggak ngaruh. Ada Enggak tadi ngaruh. followernya masih nol bisa masuk. Saya satu ini follower saya. Satu atau berapa? Iya Iya, bisa masuk. Ibu ini sudah 100 berapa ini? Aduh, saya nggak ngerti lah Bu. Iya nggak ngaruh memang. Ada tadi nol malah bisa. Mencak-mencak dia di room. Turunin lagi. Ibu tuh lagi ngapain tadi? Kayak nukang-nukang ya, maku-maku. Coba diulang lagi, Bu. Ulang lagi. Yang sabar, Bu. Tuhan Yesus baik. Mungkin Bu Kiptia ingin kesaksian juga. Nah, saya keluar. Kalau saya keluar nggak ada lagi nanti yang nganuin room kita ini. Pak penginjil tahu di mana ini? Avatarnya doang ada di sini. Orangnya nggak tahu kemana. Pak penginjil pun Nggak ada bukan lagi moderator, nanti nggak bisa juga menaikkan. moderator dia. Enggak Bu, Moderator juga. di sini tidak. Oh iya tidak. Yang ini enggak. Ada satu akunnya moderator. Berarti yang ini enggak. Ibu Winem keluar merasa buram kami. Marah balangan. nggak nggak ada yang apa handle room gitu loh Bu. Aduh Bu si kita ini kepengen mau juga saya dia bergabung tapi gimana Bu? Namanya apa unik? Kiptia Osawa. Dari Osawanya Jepang ya Bu. Coba bikin permintaan lagi Bu. Oh ini ada yang minta nih ntar. Nah baru. Yes, paling atas lagi. Salam. Aduh, maaf ya Bu ya. Ternyata di akun saya. Nah, kenapa akunnya? Jadi gini, untuk privacy itu jadi kenapa jadi ini untuk diingatkan juga sama kan Bu Ines kan suka pegang hostnya apa namanya moderator ya. Moderator. Iya, heeh. Heeh. Jadi diingatkan kalau yang nggak bisa masuk, tolong kembali ke pengaturan privacy dimatikan, itu aja. Saya juga privacy Pak, tapi bisa. Nggak tahu, mungkin karena jumlah kali ya, atau mungkin ada pengecualian antara yang
banyak dan yang sedikit mungkin, tapi kita juga nggak tahu seperti itu. Iya sih. Heeh. Iya. Oh. Ya salam Nama semuanya ya. Kiptia. Shalom, Saya shalom. saya Wahid Salam, Petra. selamat sore, salam. Salam. Salam, selamat sore, Pak Kabar Injil. Sebentar. Nah, ini Kiptia Osawa kayaknya Jepang ya, Pak? Enggak, Jawir Bu, Jawir. Oh, Jawa. kok Osawa? Enggak, Oh, jadi kok gini ya. Osawa? Gini saya kasih tahu tentang Kiptia Osawa. Sebenarnya kan saya Wainot Petra. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, kenapa saya menggunakan Kiptia Osawa? Saya kan ada 2 akun ya. Kiptia Osawa saya nggak, karena Maria Osawa, maaf ya, Maria Osawa itu adalah star. Jadi Marianya kayaknya nggak pantas deh jadikan bintang film, maka saya ambil Osawa. Kiptia itu adalah Maria Kiptia. Kiptia itu adalah seorang pembantu yang ya gitulah si Momo yang memperlakukan seperti itu. Jadi hubungannya semua kedua perempuan ini, Kiptia dan Osawa, itu adalah selangkangan. Jadi saya ambil adalah selangkangannya saja. Jadi Kiptia Osawa, begitu ceritanya. Aduh, Bapak Kiptia ini seneng banget sama selangkangan. Ya udah, ntar No, dulu tuh. enggak, jangan dong, jangan. Lah, buktinya namanya dipakai begitu ya, dipakai sekarang Mamat begini. semuanya. Ya, kalau kita mau, kalau misalnya saya masuk ke dunia apologet kan seperti itu, dia mau bertanyakan tentang Tuhan Yesus, bla bla bla, kemudian mendingan diskusi aja lah, nama saya Kiptia, itu aja. Itu hal yang mereka nggak bisa menghindari kan begitu. Nanti kok tanya mendetail, tanya aja sama gurunda saya, sama Bu Sophie, sama Mami Dewi Bulan, seperti itu. Udah selesai. Iya. Mantap, Gitu, Bu. mantap. Iya. Jadi kita punya, iya Bu Ines, kita harus punya trik tersendiri ya seperti itu. Iya, Begitu. betul. Nah, bentar ya, Tadi, Pak. oke. Ke pekabar Injil dulu. Salam Pak Pekabar. salam Bu. Yes. Ya, selamat sore. Apa namanya itu, sebenarnya saya nggak lama ini anak ya. Mau nanya itu aja. Saya sebenarnya ini TikTok baru nih, akun baru ini. Soalnya udah di-banned yang TV Laskar Kristus, Bu. Oh. Mau tanya itu aja. Ini tadi kebetulan Al Hayat Indonesia Live ini, jadi makanya saya pas lihat di akun baru saya itu kan kemarin udah dibubarin itu kan grup yang kita lama di Telegram tuh. Ini kan ada yang harusnya malam ini kan ada pengajaran itu. Ada. Jam 7 kan? Iya. Oh iya, oke. Nanti saya coba lihat linknya. Entah sudah dikirim sama itu bro ini ya. Siapa ini, Gabriel ya, di Telegram ya. Ini tadi pagi pembahasan itu tadi pagi sebelum siapa yang mau murtad ini. Telegram apa tadi judulnya ya? Saya nggak gitu karena saya sudah urusan udah beres. Oh Jadi saya begitu. nggak gitu perhatiin tadi. Udah dibahas tadi pagi sebelum Saya sih sudah ikuti waktu Ibu Sofi tadi itu menjelaskan tentang tabernakel, tentang nabi imam itu ya. Sebelum tadi subuh tuh masih gelap jam-jam 3. Berarti malam ini tidak ada pengajaran Bu ya? Ada. Oh masih ada. Justru karena pengajaran malam ini kan telegramnya si bro Gavril itu kan sudah dirusak apa gimana, pokoknya sudah nggak bisa dipakai. Ya, Dia udah ganti dibubarin. telegram baru. Jadi dia sedang merevisi lah siapa yang mau jadi anggota lagi gitu loh. Makanya Iya. disuruh lapor. Udah lapor belum? Biar nanti dikasih linknya. Sama Nah, saya itu sudah telegram baru. sudah digabungkan Bu, sudah dikirimkan sama Gabriel. Mudah-mudahan nanti bisa dikirimkan ya gitu. Oke, baik. Soalnya sebenarnya saya juga apologet juga di YouTube juga pun di TV Laskar Kristus saya counter iman Oh, juga. Laskar Kristus. Iya. Cuma di apa namanya itu mau memperdalam aja sih, makanya pas kemarin tuh Ibu Sofi tuh ada buka ini kan untuk pengajaran Iya, apologet pengajaran. itu ya, saya memperdalam lagi lah Bu. Saya juga masih belajar kan begitu. Iya.
Kalau saya ikut pengajaran itu sebetulnya bukan berambisi karena apologetnya ya, tapi pengajaran luar biasanya itu loh. Iya. Banyak hal-hal banyak hal-hal yang tidak kita dapat di dalam pengajaran gereja atau sermon. Tahu sermon kan? Tahu. Kebaktian wilayah. Iya. Hal-hal itu tidak mungkin kita dapat lah di pengajaran ini. Nah itu yang saya kepengen itu. Kayak tadi pengajaran tadi ngikut nggak? Ikut, Oh, cuman berarti saya tadi nonton ya? tadi hanya itu ya, saya sepintas aja tadi itu, karena saya sudah dapat juga, saya paham yang jelaskan Ibu Sofi tadi, saya paham juga, saya dapat di teologi ya kemarin. Itu kalau yang dijelaskan tadi itu, jadi makanya saya sepintas karena tadi pagi itu sibuk, memang baru selesai hari ini karena besok kami ada Natal gabungan soalnya. Jadi saya yang jadi tuan gereja, saya yang jadi tuan rumah, Bu. Nah, itu maksud saya. Pengajaran-pengajaran seperti itu yang saya ingin dengar banyak gitu loh. Yang kayaknya mustahil kita dapat dari luar. Benar, Maaf benar. ya, pendeta-pendeta pun belum tentu tahu pengajaran ini loh. Iya. Saya Kalau- saya pun saya pun sebenarnya ini sudah 2 atau 3 kali saya dengar. Tetapi kalau ditanya belum tentu saya bisa menjelaskan. Betul. Karena namanya unik-unik, bukan nama-nama umum ya. Satu, kedua, itu pengajaran yang rumit, bukan pengajaran ya. Rumit lah saya bilang ya, rumit. Memang orang yang benar-benar gimana ya mau bilangnya ya, namanya juga teologi ya. Sedangkan yang Pak Sugi tadi, Pak Sugi namanya ya, siapa tadi itu Pak yang tadi itu, dia aja merasa terkagum-kagum. Baru ini dia tahu apa itu roh. Kita kan memang dari kecil sudah diajarkan apa itu roh. Tetapi bagaimana spesifikasinya, detailnya, ya di pengajaran-pengajaran begini saya pribadi lah ya bisa dapat gitu loh. Yang diajarin kan yang dasar-dasarnya aja. Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi detail-detailnya sampai kayak mana itu kan kita nggak gitu paham. Betul. Ini kita tinggal paling beberapa menit lagi ya. Karena sebentar lagi pengajaran. Ibu Sophie ini sedang istirahat, tidur. Iya. Sampai habis suaranya tadi menjelaskan. Mungkin sebentar lagi lah ini ya. Serungkat-rungkatnya lah biasanya begitu Ibu Sophie ini. Dia live, nanti ditinggalkannya tidur serungkat-rungkatnya. Biasanya saya sama Faye ini yang handle. Ini Faye kemana nggak tahu juga nih. Biasanya saya berdua Faye ini yang sampai terakhir, sama Bapak Penginjil nih. Iya. Mudah-mudahan Luar Bu biasa. Sophie nanti sebentar lagi bangun. Saya yakin udah pasang alarm lah dia. Persiapan untuk pengajaran luar biasa. Dia membiarkan kita menggunakan akunnya seperti ini, itu kan sudah luar biasa. Jadi yang saya lakukan adalah menjaga bagaimana supaya tetap terjaga gitu loh. Kalau ribut saya turunin, kalau aneh-aneh saya turunin, karena ini kan titipan itu ya. Kita sebagai moderator ya itu sudah dipercaya berarti menjaga akun, terutama akun. Bagaimana supaya akun kayak gini nih kan, kalau masuk kadrun kadang-kadang 2-3 orang. Nah kalau itu kita lah yang menghandle. Kalau macam-macam, kalau saya sih nggak mau nurunin, itu host lagi ada host. Tapi kalau kayak begini kan host sedang tidur, baru saya mau itu berani naikin nurunin orang. Nah misalnya untuk paling untuk apa gimana ya, orang itu bawel, saya mute. Orang itu bawel, ada beberapa orang di sini moderator lah yang memute. Karena kadang kan dalam perdebatan timbul kata-kata yang yang nggak pantas lah, nggak pantas. Nah timbul suara-suara kenceng kayak ribut-ribut. Itu TikTok tidak mau. Bisa rungkat. Kalau nggak rungkat, ya tuh suara anak-anak juga nggak boleh.
itu terdeteksi sama TikTok kalau suara kenceng itu ribut, sedang berantem. Nah, itu nanti dirungkatkan itu sama TikTok. Kedua, kalau ada kata-kata yang nggak baik, kena peringatan dari TikTok. Nah, itu yang harus dijaga oleh moderator. Itulah manfaat dari moderator. Kalau saya berprinsip selagi ada host, saya tidak akan menghandle orang masuk atau keluar. Kecuali orang-orang yang sudah biasa. Orang-orang yang sudah biasa artinya yang bisa diandalkan menjadi narasumber. Misalnya kayak Pak Bombom, Agatha. Orang-orang yang bisa dijadikan narasumber lah. Itu juga melihat kondisi room. Dan peringatan dari host, jangan menaikkan yang Kristen. Kita menaikkan yang Muslim dulu. Nah, itu juga saya nggak berani. Saya nggak mau. Itulah bentuk penghargaan moderator kepada host. Kalau host lagi ngomong, terus ada yang nimpalin, itulah moderator memute. Nah, itulah tanggung jawab moderator. Terus kalau ada yang nimpalin ngomong-ngomong begitu ya, kita ngingatkan jangan sampai rungkat. Nah, itulah tanggung jawab dari moderator. Kalau nanti kalian ada host yang meminta kalian untuk menjadi moderator, itulah salah satu tanggung jawab dari moderator, tanggung jawab dan kewajiban. Jangan pernah lancang memotong host, ya, kecuali host sudah menyerahkan. Udahlah Fed, aku serahkan sama kalian. Udahlah aku serahkan sama kalian. Misalnya host menyebut satu nama, biar yang satu nama itu yang menghandle. Kita moderator lain ikut aturan dia. Itulah kewajiban moderator, harus bekerja sama. Ya, kalau saya bilang begitu, mana tahu kalian nanti ada yang kamu jadi moderator aja ya, itu artinya kerjasama menjaga room, kerjasama menjaga Komal, terima kasih, menjaga Komal. Supaya jangan puji Tuhan ya, Komalnya Bu Sophie ini rungkat tapi tidak pernah ke-ban lah gitu ya. Pernah ke-ban waktu itu saya belum moderator di sini. Bu Sophie pernah bilang ke-ban berapa lama itu. Tapi mudah-mudahan ya, setiap moderator, teman-teman yang pernah menjadi moderator lah ya, hargai host. Jangan pernah misalnya ada host, ada tamu, lalu kita nyapa duluan, jangan. Host, ada tamu. Ya, silakan. Nah, kalau dia host sudah bilang begitu, baru kita bekerja. Nah, itulah moderator, menjaga room. Selamat sore Pak Kikia Osawa. Itu ada Bu Uti. Silakan Bu Uti. Selamat sore sehat Pak. selalu ya. Iya, sehat Pak. Lagi proses menuju 100% sehat. Amin, amin. Kita semua berdoa buat Bu Uti. Amin, saya percaya Pak. Iya. Salam Bu Uti. Bagaimana kabar Bu Uti? Makasih Baik, Bang Pak. Alex. I'm fine, Pak kabar. Oke, ini saya Laskar Kristus. Ini akun baru saya ini. Oh, kenapa Laskar Kristus? Kenapa lagi diganti? Kena banned. Kemarin udah di TikTok itu udah, aduh, memang sensitif sekali. Jadi saya kena banned. Jadi ini akun baru, tapi udah bisa live sih. Gimana itu kabarnya Ibu Uti soal kasus hari itu ya? Udah aman ya? Nggak ada apa-apa Pak. Pak rame-rame aja, rame. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, saya cuma mau bilang itu saya masuk dalam apa ya? Saya melanggar apa? Kalau dibilang menginjak mana? Ya kriteria menginjak itu seperti apa? Menista itu apa yang dinista? Kalau itu Al-Quran, buktikan dulu, kasih dulu semua Al-Qurannya. Mana itu, surah berapa, gitu kan. Kalau mau dibilang apa lagi, ya. Itu kan bukan yang nginjak, orang lagi duduk, kesenggol aja kok.
Ya, Lagi memang pula itu bukan Al-Quran, mau diapain? Mau dipaksa seperti apa? Putih minta dipanggang itu. Makan sayur kol dengan apa? RW, RW itu Buti, RW itu. Janganlah. Iya, Saya ramenya pecinta seperti binatang. Aduh serem. ramai sekali ya seperti apa. Saya mana lagi sakit itu. Sempat ganggu juga pikiran, tapi ya Tuhan, saya minta pemeliharaan Tuhan aja lah. Amin. Gitu. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, kami juga Mereka berdoa. PR-nya banyak, Pak. Berdoa memang PR-nya banyak Tuhan. sekali. Ya, menista apa yang saya nista, bukunya mana? Mereka harus tunjukkan itu. Kan mereka mendalilkan. Bawain aja semua buktinya. Apa itu kategori menginjak? Lah, orang cuma sudut pandang yang keinjak satu itu kan karena mereka. Justru itu kan video saya dijebak gitu. Kamu nginjek Al-Quran lah. Bingung saya, injek Al-Quran mana? Saya pindahin kaki saya, keinjek beneran, di screenshot. Lucu banget dah. Habis itu ya masalahnya mereka tunjukin dulu mana Al-Quran yang kayak gitu kan. Ya, Apa kalau saya punya Al-Quran kayak gitu? Kan nggak punya. ya Itu Buti, surah berapa? Buti. Kalau gitu. kalau Surah berapa Agus tunjukin. kalau Agustan dulu itu kan dianggap, kalau Agustan dulu kentutin Alkitab kan itu dianggap biasa begitu. Kalau mereka itu ya biasalah. Lah sudut Ya pandang biar kok aja ya lah Pak, biar begitu. aja Ya. lah. Iya. Yang penting Tuhan pelihara saya tahu itu udah biasa aja. Saya lagi konsentrasi setiap hari nih. Setiap hari saya radiasi. Ini baru 5 kali, jatahnya 25 kali. Setiap kelima hari Jumat tadi saya ambil darah. Ini saya lagi deg-degan, saya nggak mau. HB saya turun lagi, nanti dirawat lagi. Ya Tuhan. Dirawat baru dilanjut lagi gitu. Mudah-mudahan ini tadi saya berdoa, Tuhan tolong saya kondisinya fit supaya Senin depan bisa lanjut lagi. Saya kira radiasi ini agak lebih ringan dari kemo. Ternyata sama aja, Pak. Tadi setiap pulang dari situ ya, itu kan cuma ada bendanya tuh besar sekali bulat gitu kan. Ya, terus dia mutar gitu kan, benda besar itu mutar ke bawah saya ya. Jadi ada bunyi tat gitu kan. Dia timpa di punggung saya ini dari bawah. Terus dia pindah lagi ke samping, tet gitu kan. Kalau dia nyinar itu bunyi, ya ada berapa detik itu. Dari atas dia sinar lagi, tet. Itu sih nggak apa-apa, saya mah nyantai-nyantai aja. Tapi pas saya bangun, itu udah pasti klieng kayak mau jatuh, Pak. Itu ultraviolet tuh kayak gitu ya. Nah, susah saya makan, Pak. Ya ampun. Ini tadi baru bisa makan nasi putih. Saya bikin telur, saya ceplok aja. Makan apapun. Kalau telur kan supaya kita HB-nya tinggi kan makan telur kata dokter kan. Buti, Mau makan Buti. itu susahnya minta ampun. Aha. Minta maaf Buti, apa namanya? Saya harus turun ini. Bu Winef. Saya izin turun, kayaknya pelajaran udah mulai itu. 6:30 aku baru lihat di Telegram. 6:30 mulainya. Iya, silakan belajar ya. Iya, Kalau Buti, saya Buti, iya, saya iya, sarankan kalau HB-nya turun itu cari sup anjing. aduh, tidak bisa saya makan anjing, Pak. Ya. Bukan sup, bukan dimakan, supnya. Itu HB cepat naik. Kemarin di kabupaten yang saya tinggal ini ada banyak sekali yang kena malaria tuh. Kemudian kena apalah, pokoknya demam berdarah dan sebagainya lah. Itu Maaf, bukankah angka itu yang lebih cepat angka? bagaimana? Apa? Angka itu loh, yang warnanya merah marun itu loh. Yang kayak bentuk beras, jadi beras Cina itu cepat sekali itu. Apalagi sekarang kan sudah bentuk kapsul, nggak perlu merebus-rebus. Itu diminum sehari 3 kali.